Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus yang cukup jarang dibahas. Saham ini membagi dividen dengan yield 7%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham Merck atau PT Merck. Ini merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Nah, teman-teman lihat di sini untuk dari aspek probabilitasnya. Saham Merck ini punya probabilitas yang bisa dikatakan cukup baik dengan angka 60%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, 2 kali mengalami penurunan harga saham dan 3 kali mengalami peningkatan harga saham. Nah, sebagai catatan, di bulan September, saham ini punya probabilitas yang paling rendah alias 0%, di mana dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami peningkatan harga saham satu kali pun. Kemudian kita akan bandingkan kinerja harga sahamnya dalam beberapa tahun terakhir. Saat video ini dibuat, harga saham Merck di angka 4.400 dan harga tersebut mirip seperti harga di tahun 2022 bulan Juli dan tahun 2019 bulan Januari. Sekarang kita bandingkan dengan historical PBV-nya. Jika teman-teman melihat, PBV saat video ini dibuat di angka 2,65 kali. Dan angka tersebut mirip seperti di bulan Juli tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2019. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam beberapa tahun terakhir ini valuasi PBV-nya tidak menjadi lebih murah? Padahal jika dilihat di sini, harga sahamnya berada pada angka yang sama yaitu sekitaran 4.400. Logikanya, apabila kinerja perusahaan meningkat, seharusnya PBV-nya menjadi semakin murah apabila pada harga yang sama. Nah, harga pada saat video ini dibuat menurut saya pribadi tidak lagi bisa dikatakan murah, mengingat kinerja perusahaan tidak bisa mengimbangi kenaikan atau penurunan harga sahamnya. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, ini merupakan detail dari proyeksi dividen. Saat video ini dibuat, dividen per share-nya sekitar 320. Nah, jika diasumsikan terjadi penurunan kinerja sekitar 3,2% di tahun 2023, itu artinya proyeksi dividen akan menjadi Rp309,63 apabila dengan dividen payout ratio yang sama. Itu artinya yield-nya akan sedikit berkurang dari 7,3 menjadi 7% di tahun 2024. Tapi ingat, angka ini hanya proyeksi, bisa benar, bisa juga salah. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama dari aspek kasnya dengan jumlah 169 juta. Nah, apabila kita bandingkan dengan total liabilitasnya sebanyak 183, itu artinya perusahaan masih butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Tapi menariknya, jika dibandingkan dengan hutang jangka pendek, perusahaan mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Apalagi perusahaan ini punya rasio DER yang rendah dengan angka 24%, yang berarti total hutangnya sebanyak 183 hanya 24% dari total ekuitas sebanyak 744, dan ini merupakan likuiditas yang bisa dikatakan cukup baik. Apalagi ekuitasnya mayoritas berasal dari saldo laba dengan nominal 704 yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya pembagian dividen. Kemudian kita lihat dari laba ruginya. Pendapatan usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, begitu juga dengan pendapatan lainnya. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan mengalami penurunan dari 149 menjadi 130 di tahun 2023. Topik keempat, poin tambahan. Ini merupakan jejak langkah dari perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun di Indonesia. Nah, dengan kata lain, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1970 dan masih bertahan hingga tahun 2023 dengan usaha yang mereka geluti selama ini. Dan itu artinya juga perusahaan ini mampu bertahan dari berbagai krisis ekonomi yang pernah terjadi seperti tahun 1997-98, tahun 2008 maupun tahun 2020. Poin tambahan kedua, pendapatan perusahaan ini mayoritas didominasi hanya oleh beberapa perusahaan saja, seperti penjualan kepada PT Anugrah ini yang memiliki kontribusi sekitar 69%, penjualan kepada PT Procter yang memiliki kontribusi penjualan sebanyak 16% dan lain sebagainya. Ini merupakan poin plus maupun poin minus. Poin plusnya adalah perusahaan memiliki pelanggan tetap yang mana tentu saja pendapatannya bisa dikatakan konsisten dari tahun ke tahun. Poin minusnya apabila konsumen mereka ini meninggalkan dan tidak lagi membeli produk dari perusahaan, secara otomatis hal itu akan berpengaruh signifikan terhadap total penjualan secara keseluruhan.
Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Pertama, secara brand dan skala perusahaan masih kalah bersaing dibandingkan dengan Kalbe Farma yang sama-sama bergerak di bidang farmasi. Poin minus kedua, seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa kinerja PBV perusahaan ini tidak menjadi lebih murah dengan harga saham yang sama. Padahal jika kita lihat, harga saham Merck sudah turun 28% dalam 5 tahun terakhir. Tapi secara PBV bisa dikatakan tidak bergerak kemana-mana. Ini merupakan salah satu kelemahan dari saham Merck karena memiliki pertumbuhan kinerja ekuitas yang tidak terlalu baik dari waktu ke waktu. Meskipun kita juga tidak bisa mengatakan kinerja ekuitasnya sangat buruk, mengingat kontribusi terbesar dari komponen ekuitas masih berasal dari saldo labanya. Tapi jika dibandingkan dengan harga saham, belum terlalu memuaskan. Poin minus ketiga, teman-teman bisa lihat di sini bahwa secara langsung top manajemen perusahaan tidak memiliki kepemilikan saham atas perusahaan yang mereka pimpin. Meskipun secara keseluruhan pemegang pengendalinya masih memiliki porsi terbesar dari total saham yang beredar. Demikianlah pembahasan singkat saham Merck. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.